tempatnya orang-orang yang pemberani katanya kan, tempatnya orang yang bebas. Itu Amerika, ide dasar Amerika itu. Ide dasar Indonesia enggak. Kamu harus punya pemerintahan, mikirin kesejahteraan semua, dan punya tugas global, ikut menciptakan ketertiban dunia. Amerika aja enggak. Dimanapun partai politik atau negara itu selalu didirikan oleh para intelektual ideolog, dibesarkan oleh politisi, ya, dan kemudian dikelola oleh para pebisnis. Halo Sobat Pintar Politik, senang sekali hari ini kita istimewa Mus. Kedatangan seorang Budiman Sujatmiko. Wah, keren. Jadi Mas Budiman ini buat yang sering ngikutin, seorang politisi tapi juga dulu aktivis. Kalau kalian ngikutin peristiwa-peristiwa di seputar tahun 1998 pasti udah familiar banget lah dengan Mas Budiman. Juga kalau debat-debat ya Mas, debat-debat di TV. Paling frontal. Nah ini hari ini kita istimewa. Terima kasih Mas Budiman. Makasih sudah diundang ke Pintar Politik ya. Kita ngobrol-ngobrol banyak hal nih dengan Mas Budiman soal ya bisa dibilang keresahan anak-anak muda tentang muda ya politik Indonesia. Ya. Oke, kita mungkin langsung aja nih Mas Budiman. Kalau bicara tentang politik itu sebenarnya kan soal ide ya. Kalau kata Plato tuh ide itu sesuatu yang keluar dari pikiran kita dan merepresentasikan realitas. Ya. Kalau René Descartes bilang bahwa ide itu sesuatu yang menuntun kita menuju ke arah tertentu, katakanlah seperti itu. Kalau dalam perspektifnya Mas Budiman, kemarin kan di Pintar Politik tuh rame soal kandidat capres dan ada nama Mas Budiman di situ. 5 kantong nama PDIP. Dari mana itu ya? Ya. Padahal saya kan nggak pernah survei. Ya. Gagasan Mas Budiman soal Indonesia kedepannya tuh seperti apa? Apa yang Mas Budiman lihat bahwa negara kita ini sebuah negara yang besar, apa yang harus kita lakukan? Ide kita soal Indonesia yang lebih baik itu seperti apa? Begini, setiap negara bangsa yang lahir atau bahkan setiap kelompok bola voli klub bola voli atau klub bola yang dibentuk tidak mungkin terbentuk, bahkan sebuah rumah tangga kalau itu adalah organisasi itu nggak mungkin terbentuk tanpa ide di belakangnya kan? Ya, ide tentang cinta, ide tentang apapun lah ya, bikin klub bola voli, klub sepak bola, apalagi negara, ya nggak mungkin tanpa ide. Kemudian tiba-tiba kita ngumpul nggak ada jelas kesamaannya, ngumpul kemudian yuk kita pilih pimpinan, kapten, terus apa? Untuk memenangkan pertandingan kompetitif atau hanya sekedar rekreatif, ya nggak. Nah, Indonesia saya kira bukan didirikan hanya untuk rekreatif, ya, tapi juga punya tujuan-tujuan. Tujuan-tujuannya ya menurut saya sih kalau kita lihat saya baca pendiri bangsa ya tulisan-tulisan mereka sebenarnya kita ini cukup beruntung bahwa tidak semua negara mengalami soalnya bahwa para pendiri bangsa kita pemimpin-pemimpin pertama republik itu adalah para pembaca dan penulis yang handal, pembaca yang haus dan penulis yang tajam ya. Kita lihat tulisan-tulisan Bung Karno, Tan Malaka, Sultan Syahrir ya, siapa lagi, Muhammad Hatta, Nasir, banyak ya. Mereka ada pembaca-pembaca yang luas ya. Jadi menurut saya hari ini penerus-penerus mereka ya kita yang harus mewarisi mereka, mewarisi Indonesia karena Indonesia ide mereka ya. Indonesia ini ide mereka loh ya. Saya kira punya kewajiban juga untuk meneruskan tradisi membaca, tradisi menulis, tradisi berdebat, apalagi di politik ya. Dan ditutup oleh ide. Terus kalau pertanyaan, saya sederhana aja ide saya di Indonesia. Pembukaan UUD 45. Pembukaan UUD 45 itu ide saya, bukan ide saya. Tapi ide itu saya jadikan ide saya. Bukan saya yang membuatnya tentu saja karena saya belum lahir. Tapi setiap kalimat di sana menunjukkan bagaimana asal-usul kelahiran Indonesia. Bandingkan dengan misalnya deklarasi kemerdekaan Amerika. Baik pembukaan UUD 45 atau deklarasi kemerdekaan Amerika kan bicara tentang jati diri bangsa itu, maunya kemana. Kalau Amerika jelas, setiap orang terakhir sama, setiap orang punya hak yang tidak bisa dicabut dari mereka ya untuk mengejar kebahagiaan bla bla bla, saya terhafal. Kalau Indonesia jelas, membentuk pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh kepala daerah Indonesia, ikut memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kedua bangsa dan ikut menciptakan ketertiban dunia. Artinya apa? Ya bagi saya ide ini harus
diurai terus. Apa artinya melindungi segenap bangsa Indonesia? Apa artinya memajukan kesejahteraan umum? Apa artinya mencerdaskan kedua bangsa? Dan ikut menciptakan ketertiban dunia. Amerika didirikan hanya untuk tempat individu-individu yang punya hak setara. Itu tempatnya orang-orang yang pemberani katanya kan, tempat hanya orang yang bebas. Itu Amerika. Ide dasar Amerika itu. Ide dasar Indonesia enggak. Kamu harus punya pemerintahan, mikirin kesejahteraan semua, dan punya tugas global, ikut menciptakan ketertiban dunia. Amerika aja enggak. Tapi kenapa Amerika yang bisa jadi polisi dunia, sementara Indonesia yang di dalam konstitusinya berbicara itu malah perang globalnya tidak sekuat Amerika. Ini harusnya membuat kita kritis. Jadi kalau saya bicara soal ide, bagi saya sekarang hari ini adalah obsesi saya. Bagaimana membuat bangsa ini cerdas, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan kemudian menjadikan Indonesia bangsa yang didengar omongannya, didengar posisinya, ikut menentukan dunia. Seperti juga dari mulai Bung Karno ketika bikin konferensi Asia Afrika tahun 55. Anda bayangkan baru 10 tahun merdeka tiba-tiba ngumpulin anak-anak kecil yang baru lahir di Asia Afrika. Yuk ngumpul di Bandung. Kita buat deklarasi Bandung. Gak puas, yuk kita bikin non-blok. Jangan cuma di Asia Afrika, yang Eropa pun yang mau non-blok, yang Amerika Latin mau non-blok pun. Ayo ikut. Itu artinya apa? Bung Karno ingin menempatkan Indonesia juga ikut membentuk dunia. Jadi bagi saya, kalau ide saya hari ini apa? Bukan UUD 45 aja. Terjemahkan itu. Tapi begini Bung Budiman. Bung Budiman ini kan sering dikritik seperti ini. Budiman Sujatmiko ini seorang politisi yang idenya besar. Tapi ada satu adagium yang sampai sekarang selalu saya pegang. Kita boleh mengatakan ide seperti A, B, dan seterusnya. Kita boleh membayangkan itu sebagai best answer. Tapi pertanyaannya, apakah itu available? Apakah itu bisa diimplementasikan seperti itu? Misalkan kita punya mimpi Indonesia menjadi macan Asia. Tapi persoalannya Indonesia itu selalu berada di bawah bayang-bayang kekuatan-kekuatan besar seperti Amerika, Tiongkok, bahkan Rusia. Bahkan sejauh pengalaman saya yang tentunya terbatas, elit-elit partai politik itu bahkan juga ada ketakutan terhadap intervensi-intervensi negara-negara besar itu. Jadi bagaimana mungkin ada perubahan sistem politik sementara elitnya yang merupakan otoritas politik terkuat yang membuat sistem, menjalankan sistem itu punya mindset seperti itu, Bung Budiman. Jadi apakah dia itu available untuk dijalankan? Ya tahun 80-an, tahun 90-an juga orang berpikir, mungkinkah kita Indonesia demokratis? Mungkin kita punya presiden di luar Soeharto? Banyak orang yang sangat kaya, sangat berkuasa di Republik ini, berani memikirkan itu aja enggak? Artinya, kalau kita mengatakan bahwa untuk berpikir bahwa sesuatu yang susah dilaksanakan itu nggak tergantung dari apa kekuasaan seberapa besar, uangnya seberapa banyak. Banyak orang kaya, berkuasa, ya, cerdas, sangat cerdas, ya. Tapi bahkan memikirkan Indonesia tanpa Soeharto aja mereka nggak berani. Ya, ya. Tapi akhirnya terjadi kan? Akhirnya terjadi kan? Jadi ini soal nyali dan ini soal nalar juga. Ya, jadi menurut saya sejarah itu baik digerakkan bukan oleh orang yang pertama-tama banyak pengetahuan, tapi orang berani. Saya baca bukunya Profile in Courage karya John F. Kennedy, kelas 1 SMP. Keberanian adalah the highest virtue. Courage is highest virtue. Itu kalau saya bagian-bagian awal. Keberanian adalah kebajikan tertinggi. John Kennedy, bukunya itu membuat dia mendapatkan Pulitzer ya, tahun 50-an. Dia bicara tentang kisah orang-orang berani ambil sikap para senator Amerika di masa lalu. Dan dia buka kalimat dalam bukunya, keberanian adalah kebajikan tertinggi. Dia tidak bicara kecerdasan, dia tidak bicara kepintaran, dia tidak bicara soal kekayaan. Keberanian. Loh, pemuda-pemuda yang mencuk Bung Karno, Bung Hatta tanggal 16 Agustus. Orang-orang berani. Ya, terlepas kita setuju atau enggak dengan Hitler orang berani. Ya, siapa itu pendiri RRC? Siapa itu Simon Bolivar? Nah kebetulan hal itu saya baca waktu SD. Orang tua saya menceritakan itu semua. Orang tua saya menceritakan tentang figur-figur berani.
Artinya betul juga. Baru SMP saya tahu, John F. Kennedy nulis, courage is the highest virtue. Keberanian adalah kebajikan tertinggi. Bisa salah, bisa. Bisa kalah, bisa. Bisa saja salah, bisa saja kalah. Tapi saya ingat kata-kata Mark Twain. 20 tahun dari sekarang, kamu akan lebih menyesal atas apa yang tidak kamu lakukan daripada yang kamu lakukan. Artinya apa? Kalau kamu merasa bahwa ada sesuatu yang harus dilakukan, tapi kamu memutuskan untuk tidak, apapun pertimbangannya, pasti salah satunya tidak berani lah. Apapun pertimbangannya, pasti salah satu tidak berani. 20 tahun lagi kamu akan nyesal. Makanya waktu tahun 2016, saya nge-tweet, 20 tahun lalu saya bikin PRD. Ya, ada yang berkati, 22 Juli kita deklarasikan. Waktu itu kita bikin manifesto PRD waktu itu ya. Soeharto harus turun. Saya, oke, untung 20 tahun lalu saya melakukan itu. Saat itu saya disalahkan. Saat itu saya dikalahkan. Saat itu saya dikejar-kejar saya dan teman-teman saya. Saat itu semua orang mengatakan kita adalah musuh negara, kita adalah pemberontak, kita adalah perusuh. Iya. Tapi 20 tahun kemudian, 2016, untung saya dan teman-teman melakukan itu. Ya itu. The virtue of menjadi berani. Itu akan 20 tahun lagi, oh untung aku melakukannya. Seandainya saya dan teman-teman tidak melakukannya, mungkin somebody else melakukannya. Mungkin orang lain melakukannya, mungkin dengan caranya saya nggak tahu. Mungkin jauh lebih keren, mungkin lebih baik dari apa yang kita lakukan mungkin. Tapi masalahnya adalah kamu nggak melakukannya. Mungkin ini pertanyaannya seorang Bung Budiman. Kalau saya rangkum ya, mungkin kita tuh butuh bukan presiden yang smart atau bukan presiden yang punya partai politik, gitu. Tapi mungkin presiden yang gila. Yang berani. Yang berani, dan tanda kutip. Iya. Yang berani mengatakan no gitu. Berani mengatakan no, berani bilang gini. Berani bilang bahwa sebenarnya itu dari mulai Bung Karno. Dimulai dari Bung Karno. No barat, no timur, gue bikin non blok. Mau apa lo? Ya dong. Kalian bikin ini ya, kesepakatan ya, para pemenang Perang Dunia Kedua. 45. Seolah dunia itu diatur oleh para pemenang Perang Dunia Kedua saja. Enggak. Kita yang baru merdeka juga ikut ngatur. Kita mau bikin aturan, namanya Deklarasi Bandung. Itu kan pernyataan no pada skenario para pemenang Perang Dunia Kedua. 10 tahun kemudian, 55. Itu pernyataan yang kegilaan atau kita apapun sebut namanya. Ya, sebagaimana juga kita harus mengatakan dulu, udah no cukup, Orde Baru udah 30 tahun. Ya, dan yang mengatakan, yang berdemonstrasi kan anak muda. Yang bahkan mungkin uangnya pun masih nunggu wesel dari orang tuanya. Jangan dulu wesel ya. Yang makannya mungkin malamnya cuma makan mie instan. Ngopi satu gelas mungkin 2-3 orang, diminum bareng, rokoknya juga satu squad bagi-bagi. Kamarnya juga tumpuk-tumpuk. Nggak ada mereka punya apa, paling motor bebek ke kampus. Tapi mereka jauh lebih bisa membuat perubahan daripada anak-anak muda yang kuliahnya pakai Ferrari. Ya. Yang mungkin seumuran mereka. Mereka jauh lebih bisa memberikan perubahan daripada mereka-mereka yang menikmati bisnis ekspor, bisnis tambang. Mereka jauh lebih berani daripada mereka yang pegang senjata. Lebih berani dari mereka yang pegang anggaran di DPR, MPR. Anak-anak muda yang tiap malam makan mie instan. Yang hidupnya pakai nyamuk, digigit nyamuk kalau malam. Tapi mereka lah yang berani membuat perubahan. Dan mungkin sebagian anak muda yang lain, ngapa sih anak muda itu kurang kerjaan? Setor nyawa aja, bawa kuliah yang bener. Tragedinya adalah ketika kebebasan direbut oleh anak muda yang makan mie instan, satu cangkir kopi diminum bareng-bareng itu, ketika kebebasan terbuka, orang itu tidak ada di kekuasaan. Yang di kekuasaan adalah mereka yang dulu mungkin sinis pada anak-anak muda ini. Yang ketika jadi bupati, ada pencalegan, ada pilgub, ada pilpres. Ini tragedi banyak tempat. Walaupun tidak semua negara mengalami tragedi, tidak. Tapi Indonesia salah satu negara yang juga mengalami tragedi itu. Tapi begini Mas Budiman, Bung Budiman.
Ini kan kita berbicara politik gagasan, politik ide. Kemudian anak muda yang cuma makan minsan, minum kopi saset gitu. Tapi begini. Fahri Hamzah bilang itu. Iya, bukan. Saya sama Mas An ini pernah wawancara Fahri Hamzah. Dia tuh bilang partai politik kita itu miskin gagasan. Tapi persoalan itu begini, kalau kita petakan partai politik, justru partai-partai yang gagal itu adalah partai-partai, bukan gagal sih ya, maksudnya tidak besar, partai tengah ke bawah, itu adalah partai yang mengandalkan jargon politik gagasan. Partai-partai yang besar itu adalah partai yang isi tasnya itu banyak gitu. Anehnya, mungkin ini semacam anomali atau bagaimana, ada semacam korelasi antara partai yang kaya gagasan itu umumnya isi tasnya itu nggak banyak. Kita tidak bisa melihat itu secara statis. Dimanapun partai politik atau negara itu selalu didirikan oleh para intelektual, ideolog, dibesarkan oleh politisi, ya, dan kemudian dikelola oleh para pebisnis. You name it, partai apapun di dunia selalu mengalami evolusi itu. PDI Perjuangan, PDI dulu PNI dimulai dari gagasan, Golkar dimulai dari gagasan, Gelora PSI dimulai dari gagasan, PRD dimulai dari gagasan. Masalahnya semuanya dimulai dari gagasan. Tapi apakah dia membesar? Apakah dia dikelola dengan tepat di zaman yang tepat oleh politisi yang skillful? Dan kemudian butuh nggak suatu saat dikelola oleh dengan pendekatan bisnis? Ya butuh juga pada periode tertentu. Saya mau ambil contoh PKC. PKC dimulai oleh gagasan. Kemudian dibesarkan oleh politisi, dan kemudian pada akhirnya kongres mereka mengatakan Partai Komunis Cina bukan partai buruh tani lagi, tapi pengusaha boleh masuk pada dalam satu kongres. Itu evolusi setiap institusi ideologi apapun, dimulai oleh para pemikir, dibesarkan oleh para politisi yang terampil, dan dibesarkan, dibikin kaya, dibikin berkuasa dengan mereka-mereka yang punya wawasan entrepreneurship. Juga partainya ini ya, Erdogan ya. Iya. Semua. Pada akhirnya membuka. Iya dong. Itu semua, itu mau partai, mau negara, mau ormas, selalu kayak gitu. Persoalannya adalah, proses evolutif ini harus dikembalikan kembali ke gagasan lagi. Harus ada seperti itu. Ada pada masa di mana ketika pada tingkat tertentu kamu harus kembali ke basic principles lagi, prinsip awal. Tapi tentu dengan kedewasaan sudah pengalaman berkuasa, sudah pengalaman mengelola uang banyak. Kalau dulu kan hanya punya ide, tidak punya pengalaman berkuasa, tidak punya pengalaman mengelola uang banyak. Kemudian ada yang berhasil sampai berkuasa, ada yang berhasil sampai mengelola uang banyak, ada yang gagal cuma sampai ide dan kemudian tersingkir. Kemudian yang ini agar dia konsisten, dia harus kembali ke prinsip awal. Tapi sekarang sudah di level yang tinggi. Saya mau sebut sebuah partai yang dari gagasan, skillful, politik, mengelola uang banyak, tapi karena gagal kembali ke prinsip dasar, partai besar itu punah. Ada namanya Partai Sosialis Italia. Itu partai yang sangat berjasa dalam perjuangan fasisme Italia. Berkuasa di Italia setelah Perang Dunia Kedua, banyak perdana menterinya. Tapi kemudian ketika dia menjadi partai mengelola uang besar, dia tidak segera melakukan ruwat, kira-kira gitu ya. Hitah tidak kembali ke hitahnya. Hilang sekarang Partai Sosialis Italia. Partai Kristen Demokrat Italia juga begitu. Pasti didirikan oleh para pendiri politisi-politisi Kristen. Berkuasa berkali-kali setelah Perang Dunia Kedua di Italia. Ya, mengelola uang banyak. Tapi kemudian dia get lost, nyasar. PDI Perjuangan didirikan oleh gagasan. Oke. Dikelola oleh para politisi yang skillful sehingga menang pemilu dan pilkada berkali-kali. Mengelola uang banyak. Hari ini PDI Perjuangan sedang kembali ke hitoh. Gagasan. Kembali ke gagasan lagi. Makanya Bu Mega mengatakan, PDI Perjuangan nggak nyari presiden, nyari pemimpin yang bukan sekedar milih untuk berpikir Indonesia 5 tahun ke depan, yang bukan sekedar popularitas, tapi gagasan. Itu dinyatakan oleh Bu Mega juga dalam wawancara. Ini seperti konsep powernya Alvin Toffler ya, Bung Budiman. Jadi intelektual itu di puncak piramida tertinggi, di bawahnya itu pemilik modal, terus yang paling bawah itu kader atau muscle yang paling banyak. Dan itu harus ada peran masing-masing, nggak mata loh. Sebuah partai terkutuk untuk kecil terus, dia kecil terus
Kalau dia tidak kalau dia hanya bicara basic prinsip-prinsip dasar terus, tidak skillful, tidak terampil dalam politik, tidak jadi kaya, dia harus kayak gitu. Tapi ujungnya tetap gagasan itu yang nomor satu. Pada akhirnya harus kembalikan ke gagasan lagi, tapi sekarang lebih besar. Karena sudah lebih besar, ketika dia kembali ke gagasan awal ketika didirikan, tapi karena sudah lebih besar, dampaknya pun lebih besar. Kebaikannya berdampak besar, kesalahannya juga berdampak besar. Jadi, tapi kalahnya pun dia tidak membuat dia terlempar dari liga. PD Perjuangan juga pernah kalah 2004, 2009 kalah, tapi dia tidak pernah menjadi partai gurun. Contoh lah ya, contoh. Golkar juga demikian. Kalau saya mau nyebut partai lain, Golkar besar, kalahnya pun tidak membawa dia jadi partai gurun. Nah, artinya ini proses-proses pematangan seperti yang menurut saya harus lihat. Jadi nggak ada namanya hanya ada partai gagasan, ada partai duit. Enggak, setiap partai duit pun lahir dari gagasan gitu. Setidaknya gagasan bahwa gua pengen memperbaiki Indonesia atau negaraku, negara apapun lah ya. Masalahnya ada yang jadi, ada yang enggak. Jadi menurut saya manusia juga gitu. Saya pernah tahun 2000 saya waktu nulis di Friendster sih kan ketika saya memutuskan masuk PDI Perjuangan 2004 ya. Saya baru masih di Inggris menjelang pulang, tapi saya berpikir bahwa saya harus masuk PDI Perjuangan pas studi di Cambridge. Saya nulis di Friendster, kedewasaan seseorang atau sebuah kelompok itu ada 3 tahap. Pertama, tahap eksistensi. Dunia harus tahu aku ada. Tapi setelah itu selesai, harus naik ke tahap toleransi. Aku harus tahu bahwa yang lain pun ada. Pada akhirnya kalau dia berhasil, nanti akan naik ke tahap hegemoni. Aku bersama yang lain dan aku yang mewarnainya. Ketika aku memutuskan masuk PDI Perjuangan 2004 tuh, aku masuk tahap toleransi. Aku sudah selesai tahap toleransi. Orang udah tahu Budiman ada. Sekarang aku harus tahap toleransi bahwa ada orang-orang lain, subjek-subjek lain harus aku hormati, aku dengar. Dan itu ternyata ngumpul di PDI Perjuangan. Ya udah, aku harus tahap toleransi itu. Pada masanya ya harus saya warnai. Itu hegemoni namanya. Setiap orang harus mengalami itu. Kalau mau besar ya, atau setiap institusi harus mengalami itu. Bangsa pun harus kayak gitu.